Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji sebuah bab yang bertepatan dengan kondisi yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kita akan berbincang tentang babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdirnya. Nah, mungkin kita akan membaca sebelum kita menguraikan apa yang dimaksud dengan bab ini. Silakan dibaca. Masuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdirnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Berbincang tentang sabar. Sabar itu berasal dari kata bahasa Arab. As-sabr. Yang artinya secara bahasa menahan. Adapun sabar dalam syariat artinya menahan diri. Para ulama menyebutkan bahwa sabar ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini penting untuk disampaikan karena kebanyakan orang ketika berbincang tentang sabar, maka yang biasa mereka fahami sabar terhadap musibah yang menimpa. Padahal makna sabar lebih luas dari itu. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di surah Taha ayat 132 Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah mengatakan suruhlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah atasnya. Atas apa? Atas pendirian sholat itu atau atas apa yang kita lakukan tatkala menyuruh keluarga kita sholat. Butuh kesabaran. Membangunkan anak, membangunkan istri, ada yang membangunkan suaminya. Jadi Allah Jalla Jalaluhu menyuruh kita untuk bersabar ketika melaksanakan perintah Allah. Dan terbukti
kita melihat ada orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena merasa berat, gak sabar dia. Ada yang sholat namun tergesa-gesa dalam sholatnya. Maka ini perlu dipikirkan. Bahwa seorang hendaklah bersabar melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Menghindari larangan-larangan. Ini memerlukan kesabaran. Seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika beliau diajak berzina oleh majikannya sendiri. Yang cantik, yang kaya, dan seorang bangsawan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf alaihissalam bersabar dan berkata, "Qala rabbi sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih." Ya Allah, penjara itu lebih baik buat aku daripada ajakan mereka untuk berzina. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Kalau aku tidak engkau bantu ya Allah, tidak engkau palingkan itu masalah, itu ujian, maka aku akan condong kepada mereka dan akan menjadi orang-orang yang bodoh. Ini sabar menjauhi kemaksiatan. Adapun sabar yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah yang akan menjadi pembahasan kita. Seperti yang Allah firmankan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." Di surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah mengatakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Taib, afwan. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan untuk bersabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Seperti sabarnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam. Karena ini kesabaran atas musibah yang menimpa. Mana yang paling berat? Kalau kita melihat kepada sabarnya, maka yang paling berat adalah sabar melaksanakan ketaatan. Karena memerlukan energi dari kita. Yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Tapi kalau kita melihat kepada kondisi orang, maka beda-beda. Ada orang yang kalau dikatakan engkau sholat 1000 rakaat, akan lebih mudah bagi dia melaksanakannya. Daripada dia digodain perempuan, dititipin perempuan dalam rumahnya. Ada yang seperti itu. Dia mengatakan ana lebih berat melaksanakan sholat atau lebih berat terhadap kemaksiatan itu daripada melaksanakan sholat. Dan ada orang-orang yang tatkala terkena musibah, berat bagi dia. Melaksanakan ketaatan mudah bagi dia. Menghindari kemaksiatan sudah biasa buat dia. Tapi yang berat buat dia, tatkala ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Ahibati fillah. Berbincang tentang sabar atas segala takdirnya. Jadi Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya ada dua yang perlu diketahui ketika kita menghadapi musibah.
berkaitan dengan musibah itu yang terjadi, wajib kita sabar. Wajib itu. Tapi berkaitan dengan yang menentukan musibah itu, yaitu Allah, wajib kita ridho. Beliau memberikan contoh. Ketika Allah menakdirkan mobil kita terbakar. Kita percaya Allah yang menakdirkan hal ini. Maka kewajiban kita terhadap Allah adalah ridho dengan Allah. Karena ini termasuk bentuk penerimaan kita yang sempurna terhadap Islam itu sendiri. Di sini kita akan merasakan manisnya beriman. Man radhiya billahi rabbah. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Adapun terhadap mobil kita yang terbakar, maka kita wajib sabar. Ya sabarlah, mobilnya yang terbakar mau gimana. Dan ridha itu dianjurkan. Artinya dia tidak harus ridha. Tapi kalau dia bisa ridha, itu lebih mulia. Kemudian di sini jamaah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah alaih membawakan firman Allah di surat Taghabun ayat 11. Allah mengatakan, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kita lihat di sini. Kalau kita melihat kepada penentunya Allah, maka kita ridha. Tapi kalau kita melihat kepada peristiwa yang menimpa, maka tatkala itu kita wajib bersabar. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ini kena musibah, dia beriman kepada Allah, Allah akan kasih petunjuk bagi dia. Wallahu bikulli syai'in alim. Lalu ayat ini ditutup dengan menyebutkan kekuasaan Allah, sifat Allah yang mulia, ilmu dia yang meliputi segala sesuatu. Artinya Allah tuh lebih tahu dengan mana yang pantas menimpa kita. Di sini ada penafsiran Alqamah. Silakan dibaca. Penafsiran seorang tabi'in. Nah, Alqamah menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan, wa rajulu tusibuhu musibatu faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yusallim. Yaitu seorang yang ketika ditimpa musibah dia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridho dan pasrah atas takdirnya. Barakallahu fiik. Subhanallah, kita lihat di sini. Ayat ini berkaitan dengan musibah yang dikatakan wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dikasih petunjuk oleh Allah adalah orang yang ketika itu tahu ini dari Allah. Allah kasih petunjuk di hatinya, dikasih ketenangan, ketentraman, dan ini menunjukkan atas keimanan dia. Apabila hatinya mendapatkan petunjuk, maka tubuhnya akan mendapatkan petunjuk. Karena biasanya seorang yang terkena musibah kemudian tidak diberi petunjuk hatinya, maka akan nampak dalam raga dia perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Jalla Jalaluh. Teriak-teriak, merobek-robek dirinya, atau ada yang berusaha untuk bunuh diri, ada yang gantung diri, ada yang melompat dari gedung tinggi. Kenapa? Karena dia tidak beriman.
Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kalau ini musibah datangnya dari sisi Allah, maka dia ridha. Allah yang menentukan. Taib, ana sedih. Ana akan bersabar. Dia akan menyerahkan bahwasanya ini ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salaha salaha jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik daging ini, maka akan baik seluruh tubuhnya. Kalau buruk akan buruk semuanya. Yaitu jantung. Maka ingat disebutkan di sini, barang siapa beriman sama Allah, Allah kasih hidayah buat hatinya. Beriman apa maksudnya? Tahu kalau ini datangnya dari Allah. Yakin bahwa apa yang menimpa dia nggak mungkin meleset darinya. Sehingga dia tidak pernah berucap, andai kata aku tidak sholat di masjid, umpamanya yang sholat di masjid, kemudian terjadi gempa. Kemudian gempa itu menimpa kakinya sehingga kakinya harus diamputasi. Lalu sampai rumah sakit dia berpikir, andai kata tadi aku nggak sholat di masjid ya, andai kata aku tadi sakit mungkin di rumah, andai kata, lah, engkau harus beriman kalau itu ketentuan Allah dan serahkan sama Allah. Nah, silakan dilanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Isnatani fin nasi huma bihim kuf al-ta'nu fin nasab wan niyahatu alal mayyiti." Ada dua perkara yang masih dilakukan orang padahal kedua-duanya adalah kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Barakallahu fiik. Nah, ini dijelaskan bagaimana bentuk kesabaran seseorang menerima musibah. Menerimanya sebagai takdir Allah yang merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada dua perkara yang masih dilakukan orang padahal keduanya adalah kufur. Tolong difahami. Tatkala ada penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, perbuatan ini kufur, bukan berarti pelakunya itu kafir. Sehingga jangan sampai ada pemahaman, oh ini ustadz suka mengkafirkan orang. Dia baca nih hadis. Ana dengar ustadz menyampaikan sabda Nabi SAW, isnatani fin nasi huma bihi kufur. Ada dua perkara yang masih dilakukan orang padahal keduanya adalah kufur. Adanya sifat-sifat perbuatan kekufuran pada diri seseorang belum tentu dia jadi orang kafir. Sebagaimana adanya sifat-sifat orang Islam di diri orang kafir bukan berarti menjadikan dia orang Islam. Contoh, seorang mukmin itu kata Nabi SAW adalah orang yang dermawan. Bahkan Rasul SAW mengatakan, la yajtami'u imanan wa syuhun fi jawfil abdi. Iman dan sifat kikir itu tidak berkumpul di hati seorang hamba, nggak kumpul. Kemudian kita jumpain orang kafir dermawan. Apakah menjadikan orang kafir itu mukmin? Tidak. Jadi ingat, adanya sifat-sifat kekufuran yang Nabi menyebutnya itu adalah kekufuran. Tidak otomatis menjadikan pelakunya itu orang kafir. Di sini Nabi SAW menyebutkan dua perkara yang merupakan perkara kekufuran. Mencela keturunan dan meratapi orang mati. At-ta'an fin nasab. Mencela orang, antum bukan keturunan orang bangsawan, antum seperti ini, orang tua antum gak ketahuan.
Bapak antum siapa diragukan. Ini termasuk perbuatan kufur. Tapi ingat, tidak otomatis pelakunya jadi kafir. Dan meratapi orang mati. Ini yang berkaitan dengan bab kita. Yaitu bab tentang bersabar atas takdir Allah. Karena dahulu orang-orang jahiliyah itu, kalau ada kerabat yang meninggal dunia, mereka biasanya mengadakan majelis ratapan. Bahkan ada orang yang dibayar hanya untuk meratapi. Perempuan didatangkan untuk teriak-teriak, menyebutkan kebaikan yang mati, agar tuan rumahnya tidak terlalu sedih. Ini perbuatan jahiliyah dan disebutkan perbuatan kekufuran. Ingat, hendaklah engkau beriman. Ana pernah melihat. Ana punya teman SD, kelas 6 SD meninggal dunia. Ketika kita menguburkan jenazahnya, itu ibunya teriak-teriak. Kita angkat teriak-teriak ibunya. Tidak mau ditinggalkan sama anaknya. Padahal seorang hamba yakin. Kalau termasuk rukun iman adalah antuk minabil qadar. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Maka ingat, ini bertentangan dengan keimanan seorang hamba. Maka disebut kekufuran. Nah, dilanjutkan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqa juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Barakallahu fiik. Nah, ini salah satu yang menafikan kesabaran seseorang. Disebutkan oleh Nabi SAW, "Laisa minna," bukan dari golongan kita, bukan dari kaum muslimin. Siapa orang-orang yang memukul-mukul pipi? Darabal khudud, meratapi. Wasyaqqal juyub, dan dia merobek-robek pakaian. Dirobek biasanya. Lehernya ini, kerahnya dirobek-robek sama dia. Dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Berkaitan dengan hal ini, dengan hadis ini. Tadi pagi, ana ditanya sama anak-anak. Bah, termasuk hari raya yang bukan sunnah itu apa? Ana sebutkan sama dia merayakan hari Asyura. Kemudian ana tunjukkan sama anak-anak gambar orang-orang Syiah di hari Asyura yang mereka dengan genderangnya, dengan trompetnya merayakan acara itu sambil pukul-pukul kepalanya. Ada yang pakai pisau sampai berdarah-darah. Dan subhanallah, anak-anak ngomong, "Bah, ini orang Islam, bah." Anak ngomong mereka orang-orang Syiah. Di sini Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna," tidak termasuk golongan kami itu. Orang-orang yang meratapi. Mereka meratapi kematian Husain pada tanggal 10 Asyura. Mereka teriak-teriak, mengadakan perayaan. Sampai berdarah-darah, mereka pakai baju putih. Anak-anak pun disuruh seperti itu. Lalu mereka mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami itu. Orang-orang yang memukul-mukul pipinya. Kalau mereka bukan mukul pipi lagi, mukul kepalanya. Ada yang mukul dadanya. Jamaah, hendaklah tatkala kita beragama, kita belajar. Sehingga kita tidak ikut-ikutan. Jangan sampai kita berpikir yang kita amalkan itu
Kita pikir baik, ternyata nggak baik. Syekh bin Utsaimin cerita, ketika Ibnu Hazm ini termasuk menuntut ilmu udah umur. Apa yang mendorong dia menuntut ilmu? Suatu hari dia masuk masjid. Masuk masjid, langsung duduk. Langsung duduk. Kata orang-orang di masjid, gom, sholli. Bangun, sholat, kata dia. Sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Besoknya dia masuk masjid, mau sholat. Kata orang-orang, jangan sholat. Baik, kok bisa itu terjadi? Siapa yang mau jawab? Kenapa Ibnu Hazm yang pertama disuruh sholat, yang kedua nggak boleh sholat? Yang membuat Ibnu Hazm bingung. Aku ini kemarin duduk suruh sholat, sekarang sholat suruh duduk. Siapa yang mau jawab? Nah. Silakan. Ada yang mau jawab, Ibu? Faham pertanyaannya? Hari pertama masuk masjid, dia duduk disuruh sholat. Hari kedua dia sholat disuruh duduk. Yang akhirnya mendorong Ibnu Hazm, kalau gitu aku nggak bisa kayak gini beragama, aku harus belajar. Nah, hari pertama Ibnu Hazm masuk masjid tidak di waktu larangan. Tidak di waktu larangan. Dia masuk masjid tidak di waktu larangan, maka sholat tahiyatul masjid. Di hari kedua beliau masuk masjid di waktu larangan. Ba'dal asar disebutkan. Dan kita tahu ada 2 pendapat ulama. Ketika masuk masjid di waktu larangan, kita sholat atau kita duduk. Orang-orang yang di masjid itu berpendapat duduk, nggak boleh sholat. Sehingga Ibnu Hazm disuruh duduk. Ibnu Hazm bingung karena nggak punya ilmu. Akhirnya beliau menjadi ulama besar. Karena terdorong, aku harus paham tentang agamaku ini. Maka di sini ada orang-orang yang melakukan ritual-ritual beranggap bahwa itu pembelaan kepada Islam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Di hari Asyura, mereka pukul-pukul kepala mereka sambil berdarah-darah. Lalu mereka berdalih, kita ini cuma seperti ini. Gak seberapa dengan ketika Husain berperang dibunuh berdarah-darah. Bedalah. Ketika berjihad di jalan Allah, maka kita memang berperang. Membela agama Allah ini. Dan mau tidak mau ada darah yang dikucurkan. Darah kita atau darah musuh. Musuh yang mati atau kita yang tewas lebih dahulu. Tapi mereka membuat perayaan seperti itu. Meratapi yang sudah meninggal dunia. Musibah yang terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan, Laisa minna. Bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Orang-orang yang memukul pipi, merobek-merobek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Apa saja yang berkaitan dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah biasanya ketika mereka terkena musibah, mereka teriak-teriak mengatakan, wa wailah, celaka aku celaka. Ada yang wan qita' dhahra, habis sudah yang biasa ngasih makan aku. Teriak-teriak seperti itu. Ibu-ibu pernah nggak mendengar orang meratap? Anak kepingin di Indonesia nih. Kalau ada yang pernah dengar, coba anak kepingin tahu modelnya kayak apa kalau orang meratap. Tafadhali. Ada yang pernah dengar ibu ratapan di Indonesia seperti apa? Silakan.
toilet. Sepertinya belum pernah dengar Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ya Alhamdulillah, berarti orangnya baik-baik semua, nggak ada yang meratap. Mungkin ini tinggal mati suaminya meratapnya. Alhamdulillah, ya Allah udah mati dia, Alhamdulillah. Karena bahagia karena suaminya zalim sama dia. Bukan meratapin dia, malah berbahagia. Tapi ala kulli hal. Kembali kepada bagaimana sikap manusia terhadap musibah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ada 4 sikap manusia terhadap musibah. Sikap yang pertama, marah. Nggak sabar. Mencaci, memaki. Baik itu dengan hati atau keluar dari lisan. Ingat, ada orang yang kelihatannya sabar. Tapi padahal hatinya marah sama Allah. Sambil mengatakan, aku kurang baik apa? Berapa banyak sedekah yang sudah aku keluarkan? Aku sholat terus. Ini sikap pertama. Dapat musibah, dia kemudian merasa nggak pantas aku dapat musibah ini. Ini sikap yang pertama, marah. Sikap yang kedua, sabar. Yaitu menahan diri. Ya sudah. Aku akan tahan. Yakin insya Allah nanti hasilnya manislah dari kesabaran ini. Yang ketiga, ridho. Ini tingkatan yang lebih tinggi jamaah. Di mana beliau menjelaskan bahwasanya urusannya buat dia sama. Mau dia dapat rezeki, mau dia dapat musibah, buat dia sama. Walaupun mungkin dia bersedih ketika dapat musibah. Karena orang ini berenang dalam lautan qada dan qadar. Di mana takdir Allah turun, mau di gunung, mau di lembah, mau di rumah, maka dia menerima hal itu. Dia kena musibah atau kena nikmat, buat dia dua-duanya takdir Allah Jalla Jalaluhu. Bukan karena hatinya mati, bukan. Ini orang dapat musibah biasa aja, dapat nikmat biasa aja. Mana orang ini? Itu ridho aja. Bukan karena hatinya mati, karena dia sampai ke puncak keridhaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apa saja yang Allah takdirkan, aku terima. Dia melihat kepada Allah sebagai penakdir. Kalau dia melihat kepada musibah yang menimpa dia, dia tahu, dia bersedih. Rasulullah SAW bersedih ketika ditinggal mati oleh putrinya, ditinggal mati oleh cucunya, tinggal mati oleh istrinya. Beliau bersedih. Bukan berarti orang yang bersedih ini tidak ridho, dia ridho. Allah yang menetapkan hal ini. Penuh dengan keridhaan kepada Allah. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah bersyukur terhadap takdir Allah. Kapan dia bisa sampai kepada tingkatan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas musibah yang menimpa dia? Ketika dia melihat bahwa di sana ada musibah yang lebih dahsyat. Alhamdulillah musibahku lebih ringan. Ketika dia memandang bahwa musibah dunia lebih ringan dibandingkan musibah akhirat. Musibah dalam harta lebih ringan dibandingkan musibah dalam beragama. Dan kemudian dia tahu bahwasanya musibah ini sebagai salah satu sarana penghapus kesalahan-kesalahan dia. Bahkan menambahkan kebaikan dia. Dia bersyukur sama Allah, alhamdulillah bisa bertambah kebaikanku. Dengan musibah yang menimpa, dia bersyukur karena kebaikannya bertambah. Dosanya diampuni, kebaikannya bertambah, gimana nggak syukur jemaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala syai'in illa kafara lahu biha hatta syauka yushakwa." Disebutkan bahwasanya tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh
kegalauan, kesedihan, apa aja yang menimpa dia, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Sampai duri yang masuk ke kakinya pun atau ke tangannya, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Gimana nggak bersyukur jemaah? Maka ingat, seorang muslim termasuk keimanan dia kepada Allah, dia menerima takdir Allah. Kita akan lihat nih di hadis yang diriwayatkan Anas. Begitu indahnya takdir Allah sebenarnya. Yang kalau kita memandang kepada kacamata, dengan kacamata ada musibah yang lebih besar, kemudian ada hikmah, maka niscaya kita akan bisa bersyukur. Silahkan dilanjutkan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira, ajjala lahu bi'uqubah fid dunya, wa idza arada bi'abdihi syarra, amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hambanya, maka dia menyegerakan hukuman baginya di dunia. Sedang apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka dia menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan buat kita tentang apa yang menimpa kita. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Lombok. Sebagian di antara mereka tertimpa bangunan rumahnya mati. Sebagian tertimpa kemudian cacat seumur hidup. Sebagian tertimpa atau sebagian selamat tapi anggota keluarganya semua meninggal dunia. Coba dibaca hadis ini. Apabila idza aradallahu bi'abdihil khair. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya. Ingat, Allah menghendaki kebaikan buat seorang hambanya. Apa yang akan Allah lakukan? Allah akan segerakan hukuman baginya di dunia. Di dunia Allah kasih dia musibah sebagai hukuman. Kemudian kok bisa disebutkan itu kebaikan? Karena azab dunia itu jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Makanya ketika ada dua orang yang datang kepada Nabi alaihissalam, suami istri yang saling melaknat. Suami menuduh istrinya berzina. Si istri bersumpah untuk membebaskan dirinya bahwa dia tidak berzina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna azab dunya ahwan min azabil akhirah. Azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Mengingatkan, jangan akhirnya bersumpah padahal bohong, nanti diazab di akhirat. Pasti ada surga dan neraka nantinya di sana itu jemaah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal itu. Ketika di surah Al-Mulk, Allah cerita tentang 3 bersaudara yang mereka hendak memanen kebun mereka. Kemudian terjadi omongan di antara mereka untuk tidak berbagi dengan masyarakat miskin. Lalu malam harinya, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim. Akhirnya Allah kirim api di malam hari yang membakar kebun mereka. Mereka berangkat pagi hari melihat kebunnya hancur. Habis. Allah menyebutkan kadzalikal azab. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itu tuh azab Allah. Akan tetapi azab akhirat itu jauh lebih dahsyat kalau mereka tahu. Di sini kita tatkala terkena musibah dalam dunia kita, maka jemaah kita bersyukur sama Allah.
Karena disebutkan, kalau Allah menginginkan keburukan buat hambanya, maka Allah tunda. Allah tangguhkan balasan buat dosa dia itu pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat dikasih azab. Sehingga kalau antum melihat ada orang atau kita melakukan dosa, tapi hidup sehat, rezeki lancar, kita perlu takut. Jangan-jangan termasuk yang diluluhkan. Ditangguhkan dosanya. Nanti azabnya di hari akhir. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa'lam annahu istidraj." Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada hamba, apa yang dia sukai Allah kasih. Padahal dia sedang melakukan kemaksiatan. Maka ketahuilah bahwa apa yang Allah berikan kepada dia adalah istidraj. Diluluh tuh orang. Dibiarin, kasih terus apa yang dia mau. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah. Falamma farihu bima utu. Akhadnahum baghtatan fa'idhahum mublisun. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa'idhahum mublisun. Tuh orang ketika mereka udah senang sama nikmat yang diberikan, sama pencapaian dan kesuksesan dia, Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia belum taubat. Belum dibersihkan dosanya. Maka mereka akan jadi orang-orang yang merugi. Pernah suatu hari Rasulullah SAW mengunjungi seorang sahabat yang sakit. Dilihat sakitnya sangat parah. Sampai seperti burung yang mau mati. Ditanya sama Nabi SAW, "Hal sa'altullaha syai' au bi syai'?" Apakah engkau berdoa mohon sesuatu kepada Allah? Kata orang ini, "Na'am." Aku berdoa mengatakan, "Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjalhu li fid dunya." Ya Allah, azab yang hendak engkau berikan kepadaku di akhirat, maka tolong disegerakan buat aku di dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka la tastati'u dzalik. Engkau enggak akan mampu. Enggak bakalan mampu. Kenapa engkau enggak doa minta sama Allah? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang seharusnya diminta. Minta kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Jadi kalau kita bicara kondisi manusia di dunia ini, yang pertama ada yang dikasih azab di dunia sehingga diringankan di akhirat. Yang kedua ada yang tidak dikasih azab di dunia sehingga azabnya dikumpulkan nanti di akhirat. Yang ketiga ada yang tidak dikasih hukuman di dunia dan di akhirat diampuni sama Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini tentunya yang paling mulia, yang paling diinginkan oleh hamba. Berkaitan dengan hukuman yang Allah berikan jemaah, yang paling berat hukuman itu tatkala hukuman yang Allah berikan dalam urusan agama. Gara-gara dosa kita nggak bisa sholat malam. Itu hukuman Allah. Gara-gara dosa kita nggak bisa berangkat umroh, nggak bisa berangkat haji. Gara-gara dosa kita nggak bisa baca zikir pagi sore. Ini azab, hukuman nih dari Allah. Gara-gara dosa kita terus melakukan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, hukuman itu di jiwa, di diri manusia. Sakit, badannya, fisiknya, hatinya. Atau hukuman itu di keluarga. Ditinggal mati orang-orang yang dicintai. Atau sakitnya keluarga mereka. Itu juga menjadi hukuman. Kemudian ada yang hukumannya di harta. Kurangnya harta, habisnya harta. Maka itu hukuman Allah.
Kalau kita terkena di dunia hukuman tersebut, maka terima ridho, sabar. Dihapuskan dosa-dosa kita. Maka orang bisa menjadikan musibah yang ditimpa dia sesuatu yang ringan kalau dia menerima. Tahu dia. Apalagi kalau sampai tingkatan syukur sama Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini berkaitan dengan hukuman. Tapi kalau sudah Allah tahan dosa kita nggak dihukum, maka Allah sempurnakan pada hari kiamat balasan atas dosa-dosa kita, hancur kita. Sebagian salafus saleh, kalau dalam setahun dia tidak sakit, dia jadi bingung. Takut dia termasuk yang dikumpulin dosanya pada hari kiamat nantinya. Kemudian menghancurkan dia. Sedangkan kita tahu musibah baik kecil atau besar, itu merupakan penghapusan dosa. Baik, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Afwan Ustaz, di stop dulu Ustaz. Kita mau ganti sambungan internet Ustaz. Karena tadi terputus. Siap. Nah, nggak usah yang YouTube. إذا أراد الله بعبد الخير عجله بالعقوبة في الدنيا. Ahlan wa sahlan. Baik, silahkan. Nabi SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala wa inna allaha ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sahiqa falahu sahab. Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka dengan cobaan. Untuk itu barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan dari Allah. Sedang barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Hadis hasan dari At-Tirmizi. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ini salah satu yang menunjukkan keadilan Allah dan rahmatnya serta karunia yang luas. Allah menjadikan besarnya pahala setimpal dengan besarnya bala. Tentunya tidak sama orang yang sakit pilek dengan orang yang sakit jantung. Tidak sama orang yang terkena duri dengan orang yang terkena stroke. Orang yang hanya sariawan, terus orang yang mungkin sumbing bibirnya. Allah akan berikan sesuai. Seberat apa bala yang dirasakan hamba, maka engkau harus tahu, seberat itu pula pahala yang akan engkau dapatkan. Di sini kita akan paham kenapa orang yang paling berat cobaannya itu para nabi.
Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, para nabi. Karena Allah mau kasih pahala buat mereka yang terbesar. Buat mereka. Antum bisa bayangin. Atau bisa membaca sejarah cobaan para nabi. Sehingga dari situ, oh Allah mau kasih pahala yang paling besar sama mereka. Penghapusan dosa, mereka dosanya udah diampuni sama Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga dikasih bala untuk menyampaikan mereka ke derajat yang paling tinggi dalam kesabaran. Nabi kita Muhammad SAW, Allah berikan kesabaran yang subhanallah. Maka kita kalau terkena musibah, sama Nabi SAW disuruh mengingat musibah kita ditinggal mati oleh Nabi SAW. Itu musibah yang besar buat umat. Kemudian disebutkan wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan berikan bala sama mereka. Ini bentuk cinta Allah kepada satu kaum. Bukan Allah kasih rizki yang berlimpah ruah. Tidak sedikit orang yang dikasih rizki yang berlimpah ruah kemudian lupa sama Allah. Dan banyak orang yang tatkala mendapatkan musibah balik ke Allah. Tuh orang jadi taat, jadi sholat di masjid, jadi di saf pertama, yang biasanya habis sholat langsung pulang, dia habis sholat duduk berzikir. Yang biasanya nggak pernah qabliyah ba'diyah setelah terkena musibah, dia qabliyah ba'diyah. Yang sebelumnya merasa aman, nggak peduli sama Allah, ketika dikasih musibah, maka dia larikan semuanya kepada Allah. Di sini kita melihat tanda-tanda cinta Allah kepada hamba. Allah kasih bala sama mereka agar mereka sadar untuk kembali kepada Allah. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Lombok? Atau apa yang menimpa kita? Yang mungkin, tadi kita sebutkan berbagai macam bala yang menimpa hamba. Yang mungkin orang lain nggak tahu kita sedang terkena bala. Di rumah kita ada masalah. Kita ditinggal mati orang yang kita cintai. Orang nggak tahu. Karena tidak diliput sama orang. Berbeda dengan Lombok, diliput sehingga semua orang tahu. Kita nggak ada yang meliput kejadian di rumah kita. Tapi ingat, salah satu bentuk cinta Allah kepada satu kaum, Allah kasih bala sama mereka. Kasih ujian. Indonesia ditimpa tsunami dulu. Mungkin ada pesawat yang meledak. Ada kapal yang tenggelam. Ada gunung yang meletus. Ada gempa yang menggoncangkan dan menghancurkan. Itu salah satu tanda kecintaan Allah. Lalu disebutkan, waman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan Allah, artinya dengan musibah itu dia sabar. Dia ridha, ini Allah, ini takdirmu ya Allah, aku ridha. Engkau sebagai Rabb kami dan yang engkau pilihkan pasti yang terbaik buat kami. Maka barang siapa yang ridha falahu ridha, maka bagi dia keridhaan. Artinya Allah akan ridha sama dia. Dan kalau Allah sudah ridha sama seseorang, maka Allah akan bikin semua orang ridha sama dia. Seorang hamba ketika mencari keridhaan Allah, walaupun semua orang murka sama dia, maka dia harus yakin Allah akan bikin mereka ridha. Sekarang atau lusa. Apa yang diminta Allah akan beri. Allah akan jaga tuh orang dari berbagai macam petaka yang merusak agamanya. Ingat, yang ridha maka buat dia keridhaan. Wa man sakhit falahu sukhut. Adapun orang yang murka, orang yang marah-marah terhadap musibah itu, maka Allah akan murka sama dia. Terkadang tadi yang saya sampaikan, ada orang yang merasa nggak pantas aku kena musibah. Aku ini udah baik. Lah, jangan sampai sok baik. Sok telah berbuat, telah banyak memberikan kontribusi, memberikan manfaat kepada umat.
Sejatinya Allah yang berbuat baik kepadamu dengan menggerakkan hatimu. Maka tinggal pilih nih, orang yang terkena musibah tinggal pilih. Allah udah menjelaskan di sini dari hadis Nabi SAW bahwasanya besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala. Kalau Allah cinta sama satu kaum, Allah akan kasih bala. Yang ridha maka Allah akan ridha. Yang murka maka Allah akan murka. Dan tugas kita memilih antum mau mana. Maka jemaah, pilihan yang terindah buat seorang hamba menghadapi kehidupan ini adalah dengan bersabar. Menerima. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Ridhalah engkau dengan apa yang Allah bagikan buat engkau, engkau akan jadi orang paling kaya di dunia ini. Selesai. Karena sejatinya kekayaan itu kekayaan jiwa, bukan harta. Ada orang yang bergelimang harta tapi menderita karena hatinya tidak menerima. Saya dibaca kandungan bab ini. Kandungan bab nomor 1, tafsir ayat dalam surat At-Taghabun. Nah, berkaitan dengan tafsir surat At-Taghabun yang tadi dibaca, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billah. Ucapan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni beriman bahwa musibah ini sudah ditetapkan sama Allah, udah ketentuan Allah, dan pasti Allah punya hikmah di balik sana, maka dia ridha dan dia menerima. Ini tafsir surat At-Taghabun ayat 11 tadi. Nah, yang kedua. Kandungan bab 2, sabar terhadap segala cobaan termasuk iman kepada Allah. Nah, artinya selain sabar melaksanakan ketaatan, sabar menghindari kemaksiatan, sabar terhadap musibah, itu termasuk keimanan. Beriman kita sama Allah. Bahwa yang terjadi di muka bumi ini bukan yang kita inginkan. Bukan yang kita kehendaki, tapi apa yang Allah kehendaki dan Allah tentukan. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, ancaman keras terhadap orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah karena meratapi orang mati. Nah, ini ada ancaman besar yang tadi disebutkan bahwasanya itu merupakan tindakan kekufuran. Kemudian ancaman yang kedua disebutkan orang yang melakukan itu bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat. Keempat, tanda apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Nah, apa tandanya? Disegerakan hukuman buat dia. Dikasih bala dan cobaan buat dia. Sehingga kalau umpamanya, Ustadz dosanya ini 5, tapi musibahnya 10. Gimana tuh? Nah, dosa 5 dengan 5 cobaan. 5-nya lagi untuk mengangkat derajat antum. Karena jelas setara. Allah nggak akan menzalimin hambanya. Dan yang kelima. Yang kelima, tanda apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya. Nah, apa tandanya? Jelas disebutkan. Diakhirkannya hukuman buat dia di dunia. Dia hidup senang dengan keluarganya. Karirnya terus menanjak naik. Padahal pelaku dosa, sholat enggak. Orang berpikir orang ini diinginkan kebaikan buat dia, enggak. Allah menginginkan keburukan buat dia. Seperti Qarun. Dibiarin sama Allah terus hartanya bertambah. Suatu saat ditelan sama bumi. Maka dia akan full azab nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Yang keenam, tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Nah, tandanya apa? Allah kasih cobaan buat dia. Sehingga kalau kita membusuk orang yang sakit, orang yang terkena musibah, sampaikan hadis ini. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan berikan cobaan buat dia. Mudah-mudahan ini sebagai tanda cinta Allah. Mudah-mudahan penghapusan dosa. La ba'as tahur insyaAllah. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh, dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas cobaan yang diujikan Allah. Nah, tadi disebutkan. Waman sakhit falahu sukhut. Yang murka, engkau akan mendapatkan murka dari Allah.
Jangan sampai kita dimurkai Allah padahal tiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkain Allah. Apabila seorang murka dengan takdir Allah, maka buat dia adalah kemurkaan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tahap yang ke-8. Yang ke-8, pahala bagi orang yang ridho atas cobaan yang menimpanya. Nah, pahalanya adalah keridhaan Allah. Dan Allah kalau sudah ridho sama seseorang, selesai. Orang mau benci sama dia, tidak akan bisa membahayakan dia. Kalau Allah udah ridho. Dan jamaah, mencari keridhaan Allah ini lebih mudah daripada mencari keridhaan 10 orang. Susah kita mau membuat semua orang itu jadi suka sama kita. 7 suka sama kita, yang 3 gak suka sama kita. Kayak anak berceramah, gak semuanya suka dengan ceramah. Ada yang komentar miring apa. Kalau kita mencari keridhaan manusia, maka itu target yang tidak mungkin terpenuhi. Dikatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Adapun keridhaan Allah Jalla Jalla, ada keridhaan yang seharusnya dicari dan diperjuangkan. Hanya Allah. Dan ini akan lebih ringan tatkala seorang mengabdi kepada Allah. Allah yang minta agar dia melakukan sesuatu yang membuat Allah ridha, dan salah satunya adalah sabar, menerima, kalau bisa bersyukur atas musibah yang menimpa. Maka semoga saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Lombok, mereka bisa menerima apa yang sudah Allah tentukan dan memandang dengan kacamata optimisme. Pasti ada hikmahnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan. Baik, Ustaz. Yang pertama, Ustaz. Ya. Bagaimana cara kita bersabar terhadap musibah ataupun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan bersabar terhadap musibah. Bagaimana supaya kita bisa bersabar? Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita. Salah satunya untuk memandang kepada yang di bawah kita. Jadi ketika kita terkena musibah, lihat ternyata ada orang yang lebih parah daripada anak. Sehingga kita bisa termotivasi untuk mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, lebih parah pula. Kemudian yang ketiga, melihat kepada keutamaan sabar. Di mana kita tahu bahwasanya sabar terhadap musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, agar kita ridho, kita melihat kepada kebaikan Allah sama kita. Pasti di balik musibah itu ada hikmahnya. Sehingga hal itu membuat kita memandang dengan kacamata optimisme. Apabila tidak tahan, maka ada perintah untuk sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Artinya kondisi hati terkadang berat sekali. Maka apa yang harus dilakukan? Sholat. Sholat itu semacam charger untuk jiwa kita. Dicas lagi itu kita. Cerita para sahabat, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun laji'a ila sholat. Kalau beliau terkena musibah yang mendesak beliau larikan ke sholat. Dan ini dilakukan oleh banyak ulama. Dan itu memang sunnah. Sholat ketika ada hajat yang gak bisa kita menahannya, maka minta sama Allah Jalla Jalla. Adapun berkaitan dengan kalau yang diberikan itu nikmat sama Allah, dan itu juga bala, cobaan. Sehingga apabila kita mendapatkan nikmat, kewajiban kita adalah bersyukur, berbagi, menggunakan harta itu dalam ketaatan. Di sini kita perlu tahu dengan murka Allah. Jangan sampai antum dikasih, ternyata antum gunakan untuk kemaksiatan. Dan
tetap melihat kepada yang di bawah. Agar kita tidak, ya, kemudian tidak bersyukur. Kasih nikmat tapi melihat kepada yang di atas. Ya Ustaz, Ana baru punya 1, Ustaz, mobil mewahnya. Fulan punya 7. Engkau tuh gak akan bersyukur. Tapi lihat kepada yang di bawahnya, bukan nggak punya mobil, bukan nggak punya motor, nggak punya kaki. Diamputasi kakinya. Nah, mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya bagi orang tua jika anak kandungnya yang sudah berusia 40 tahun ke atas pindah agama selain Islam? Apa yang harus dilakukan seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dunia? Umur berapa? 40 tahun ke atas Ustaz. Allahu Akbar. Na'udzubillah ya ma'am. Subhanallah, kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah menetapkan kita di atas agamanya. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi SAW. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhrim. Kalian segeralah beramal. Ini perintah kepada para sahabat agar mereka segera beramal, tidak menunda-nunda amal kebajikan sebelum kelak datang fitnah-fitnah yang besar, yang seperti malam yang gelap gulita, yang manusia di dalamnya jadi nggak kelihatan, yang nggak punya lampu gimana dia akan berjalan dengan benar. Pada masa itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi harinya masih beriman, masih sholat, masih ngaji, masih berzikir. Sorenya sudah kafir. Ada yang sorenya kafir, paginya, sorenya mukmin, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya demi mendapatkan kesenangan dunia. Ada yang murtad karena harta, ada yang murtad karena jabatan, ada yang murtad karena wanita. Semuanya urusan dunia menyebabkan orang itu murtad. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika mendapati anaknya umur 40 tahun murtad? Maka yang pertama, hendaklah dia istighfar, bertobat kepada Allah. Mungkin dia yang salah didik buat anak tersebut, sehingga anaknya bisa murtad. Mungkin dia yang mendorong anaknya untuk sekolah umum di tempat orang-orang non-muslim. Kemudian bertemu dengan cewek non-muslim, akhirnya dia pindah agama demi perempuan tersebut. Yang dorong tuh anak untuk sekolah di sekolah non-muslim tuh orang tuanya. Maka anti punya bagian yang menyebabkan anak itu jadi murtad. Maka istighfar dan bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga, jangan berhenti mendoakan anaknya agar dapat hidayah. Minta sama Allah. Yang keempat, tidak wain anaknya. Walaupun umur 45 tahun. Walaupun umur 60 tahun. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Tetap dia berusaha untuk mendakwai putranya. Ketika Nabi Nuh naik di atas perahunya, kemudian dia melihat putranya. Nabi Nuh masih memanggil anaknya dalam kondisi yang sudah parah. Anak itu melihat banjir. Melihat kapal Nabi Nuh yang dibangun tidak di pinggir sungai. Itu sudah mulai meninggi. Mulai berlabuh. Dipanggil tuh anaknya oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunayya arkam ma'ana. Wala takun ma'al kafirin. Wahai ananda, engkau naik sama kita. Jangan bergabung sama orang-orang kafir. Ini ayahnya masih menyeru dalam kondisi yang sudah sangat pelik sekali. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkanku dari air. Akhirnya anaknya tenggelam. Tapi usaha tetap. Nggak boleh berhenti. Jangan dipikir anaknya sudah tua, udah dewasa, kemudian berhenti mendakwain anaknya. Tetap didakwain. Kemudian mendoakan anaknya. Nabi Nuh alaihissalam setelah anaknya tenggelam, beliau masih berusaha untuk minta kepada Allah
agar anaknya diselamatkan. Tapi Allah udah janji, surga itu haram buat orang-orang kafir. Nggak ada yang masuk surga. Maka ditegur Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah. Kemudian kalau sudah berusaha, udah berdoa, selesai. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian urusin diri kalian sendiri. Ini perintah agar kita ngurusin diri kita sendiri. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang tersesat kalau kalian dapat petunjuk. Artinya ketika orang sudah melaksanakan kewajibannya, amar ma'ruf nahi mungkar dia kerjakan, namun orang-orang tidak mau mendengarkan dia, ya sudah, itu tidak akan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, Nabi Nuh tidak akan dibahayakan dengan putranya yang kafir, dengan istrinya yang kafir. Nabi Lut alaihissalam juga tidak akan dibahayakan dengan istrinya yang kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan dibahayakan dengan bapaknya yang kafir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan membahayakan dia kekufuran pamannya Abu Talib. Enggak. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tinggal sekarang, apa makna hidayah yang harus kita cari sebenarnya? Sehingga perlu berhati-hati jamaah. Doa nih, doa penting sekali buat anak ya. Malam hari khususnya di waktu-waktu mustajab. Kemudian ajak anaknya ke tempat-tempat ketaatan. Carikan menantu yang benar buat anaknya. Jangan sampai anaknya kawin dengan non-muslim. Mungkin dengan pandangan, ya kan ada fatwa yang membolehkan Ustaz, laki muslim menikah dengan Nasraniyah. Memang boleh. Tapi gimana? Apakah anaknya akan istiqomah? Padahal agama anaknya setengah-setengah. Sedangkan yang non-muslim ini, yang jadi istrinya adalah anak pendeta umpamanya. Maka hati-hati dengan urusan ini agar kita bisa menjawab pertanyaan yang nanti Allah akan tanyakan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ra'in, ma min muslimin istar'ahu Allahu ala ra'iyatin." Tidaklah ada seorang mukmin yang Allah jadikan dia pemimpin atas satu bawahan, satu rakyat, kemudian dia mati dalam kondisi melakukan penipuan kepada yang rakyatnya. Kalau orang tua kepada anaknya, maka Allah akan murka sama dia. Wallahi jamaah, anak ngelihat sekarang ini dengan adanya pergaulan bebas ya, sangat menakutkan sekali. Tapi barakallahu fiik. Apakah itu menjadi pertanyaan terakhir? Masih banyak. Masih Silakan. Fadhali. Cuma aku mau baca sekaligus dua pertanyaan karena pendek-pendek Ustaz. Siap. Yang pertama, bagaimana takdir orang yang meninggal bunuh diri? Bukankah bunuh diri dilarang oleh Allah? Yang kedua, apakah termasuk musibah juga jika sampai saat ini jodoh belum datang? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan bunuh diri. Semuanya itu, kemaksiatan itu terjadi dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Kemaksiatan. Tapi ingat, Allah tidak meridhoinya. Sehingga seorang hamba jangan melakukan kemaksiatan. Kita tahu kapan itu takdir setelah itu terjadi. Orang yang mati bunuh diri, kita kan nggak tahu kalau dia akan mati bunuh diri. Ketika seorang mengatakan mungkin takdirku bunuh diri, maka dia bunuh diri. Dia mendahului takdir Allah Jalla Jalaluhu. Maka di sini seorang hamba ketika melakukan kemaksiatan jangan berdalih itu takdir. Dia berdalih, ya ana memang yang ingin melakukan itu. Sehingga dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi tetap kita harus yakin tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah Jalla Jalaluhu. Keinginan Allah ada dua. Ada yang dikenal dengan irada syar'iyah, ada irada kauniyah. Keinginan yang sesuai dengan syariat.
Yang kedua, keinginan yang sesuai dengan penciptaan. Itu harus ada. Tapi Allah murka. Kekufuran terjadi dengan takdir Allah. Tapi Allah murka dengan kekufuran. Keimanan itu terjadi karena takdir Allah dan Allah cinta dengan keimanan. Kita dalam kehidupan ini, kata Allah, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Ketika dikasih pilihan sama Allah Jalla Jalaluh. Sehingga berkaitan dengan takdir ini jamaah, tatkala kita terkena musibah, umpamanya seorang anak dapati orang tuanya meninggal, naudzubillah, bunuh diri. Ya dia terima hal itu. Dia terima. Tapi dia tetap gak ridho dengan bunuh diri, itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Maka tugas dia mendoakan orang tuanya. Semoga diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan kita tahu itu dosa. Adapun berkaitan dengan orang yang tidak tak kunjung dapat jodoh sampai sekarang. Apakah itu takdir? Nah. Tapi dia punya kewajiban berusaha. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika putrinya menjanda. Maka dia carikan suami buat putrinya. Ketika seorang perempuan sampai saat ini tidak mendapatkan jodohnya, dia berdoa dan berusaha untuk mencari jodohnya. Ada orang yang mungkin berpikir, mungkin takdir anak Ustadz sampai mati gak punya jodoh. Siapa yang tahu? Orang tuh kalau urusan dunia, adakah yang mengatakan kayaknya takdirnya anak hidup miskin memang ya, gak usah kerja sudah anak. Semua orang berusaha, artinya dikasih pilihan dalam kehidupannya sama Allah Jalla Jalaluh. Dan buat perempuan-perempuan atau siapa saja yang belum mendapatkan jodohnya, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Itu salah satu kunci untuk dibukanya pintu-pintu langit. Salah satu kunci untuk dibukanya pintu-pintu rizki. Diberikan anak oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan terus memohon sambil berusaha. Jangan sampai ada seorang wanita yang tak kunjung dapat jodoh, akhirnya dia mengatakan, sudah siapa aja yang mau ngelamar anak terima. Karena ada sebagian di antara mereka gara-gara itu, akhirnya dia menyesal. Lebih baik dia menjanda daripada dapat suami yang zalim umpamanya. Maka berhati-hati dalam masalah ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ana baru menikah dan ternyata suami Ana melarang Ana ngaji dengan beberapa ustadz yang sering Ana ikuti karena alasan beda akidah. Padahal Ana sudah menjelaskan ambil baiknya jangan memandang buruknya. Apa yang harus Ana lakukan? Apakah itu termasuk ujian? Karena Ana merasa sekarang ngaji Ana dibatasi. Barakallahu fiik. Ya memang itu beratnya menikah dengan orang yang berbeda dalam pandangannya terhadap agama. Sehingga akan ada batasan-batasan yang dilakukan oleh dia. Dan tugas seorang istri adalah taat kepada suaminya. Namun apabila yang diperintahkan oleh suaminya itu bertentangan dengan perintah Allah, maka nggak boleh taat. Kalau sekarang dikatakan dia dilarang mengaji dengan ustadz-ustadz, ini dikatakan beda pandangannya, dilihat apakah memang yang dimaksud dengan dia itu memang benar suami melarang istrinya ngaji karena ustadz-ustadznya ini menyimpang. Maka harus ditaati suaminya pada waktu itu. Tapi kalau ternyata tidak, enggak. Sebenarnya bu ustadz-ustadz itu enggak menyimpang. Suami ana punya pandangan mungkin dia ikut aliran tertentu, sekte tertentu. Yang akhirnya melarang istrinya untuk mengaji dengan ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah. Yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itu berusaha dia ya untuk terus mengaji. Tapi jangan sampai ya menyebabkan keributan di dalam rumah. Ada cara tersendiri mungkin yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Kadang-kala suami itu tidak menerima nasihat dari istri karena cara istri menyampaikannya yang salah. Sok guruin. Apalagi kalau ada seorang istri yang mengatakan sudah anak ambil baiknya, anak tinggalkan buruknya. Ambil baik, tinggalkan buruknya. Kalau orang sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, itu seorang ustadz. Ada apa dia ngaji?
Makanya yang bisa membedakan ini baik dan buruk adalah orang yang sudah berilmu. Memang berat juga. Ada pandangan seperti, udahlah belajar ngaji sama semua ustadz lah. Ambil baik, tinggalkan buruknya. Engkau berarti lebih tahu dari para ustadz itu. Sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal ustadz yang disampaikan dalil-dalil. Tapi kan di situ ada syubhat-syubhat mungkin. Yang ustadz ini mengatakan boleh, yang ini nggak boleh. Maka semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mengikuti jalan kebenaran ini sampai ajal menyebut kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya Ustaz, bagaimana menghadapi sifat orang tua yang selalu benar sendiri atau kata lainnya sangat egois? Sebenarnya kita tahu orang tua itu banyak melakukan kesalahan. Nah, subhanallah jemaah. Nih, kita bicara sabar terhadap takdir Allah ya. Dan itu termasuk keimanan. Berkaitan dengan orang tua. Yang pertama kita punya kewajiban berbakti. Itu wasiat dari Allah Jalla Jalaluhu. Selama orang tua tidak memerintahkan kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kita wajib taat. Apabila orang tua menyuruh kita melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan itu tidak kita taati, tapi kewajiban berbakti tetap harus dilaksanakan. Artinya kalau orang tua kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita nggak wajib berbakti. Kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Tinggal sekarang kita ingin memperbaiki orang tua kita. Biasanya orang kalau sudah sepuh, seperti itu. Maka tugas anak sabar. Kalau dikatakan orang tua kita egois, kita dulu juga egois mungkin. Bagaimana lelahnya orang tua kita. Sampai ada cerita seorang syekh tentang orang tua yang satu hari ngajak anaknya ke kebun burtukal, kebun jeruk, ke kebun jeruk. Punyanya dia. Akhirnya diambil tuh satu keranjang jeruk, anaknya suruh nunggu di bawah. Kemudian sama orang tuanya dilemparin jeruknya satu persatu. Sampai kumpul di bawah. Terus bapaknya ngomong, nak kumpulin, bawa naik ke atas nak. Bawa naik sama anaknya, taruh lagi. Kau tunggu di sana lagi nak. Sama abahnya dilempar lagi. Setelah selesai, bawa naik lagi. Tiga kali, anaknya marah-marah. Ayah ini apa-apaan sih? Dia. Anak dipermainkan kayak gitu. Capek ayah. Kata dia. Ayahnya ngomong, nak, dulu ketika engkau kecil, abah yang di bawah nak. Abah yang ngumpulin jeruk-jeruk itu. Abah taruh ke atas. Engkau lemparin lagi. Dan abah tidak pernah jenuh ambil jeruk itu. Maka di sini seorang anak ketika menghadapi orang tuanya. Yang mungkin katanya egois. Dia mungkin melakukan kesalahan. Sok benar, sabar. Kuncinya sabar. Nabi Ibrahim sabar menghadapi ayahnya. Yang ayahnya itu sok. Lihat Allah ceritakan bagaimana ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baca di surat Maryam. Dikasih tahu sama Nabi Ibrahim. Malah ayahnya mau merajam Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tolong kita sabar menghadapi orang tua kita. Maka salah satu cara adalah dengan tidak terkesan menggurui orang tua kita. Tunjukkan kebaktian kita sama orang tua kita. Perlahan-lahan mungkin ada 10 kesalahan orang tua kita. Satu persatu ya. Mana yang terpenting perlu kita perbaikin. Setelah itu kita serahkan sama Allah. Tapi intinya anak ini harus sabar ngadepin orang tuanya. Kita dan harta kita itu milik orang tua kita. Khususkan doa buat orang tua kita. Terkadang ada anak yang merasa orang tuanya egois. Karena dia jarang ketemu sama orang tuanya. Nih anak udah berumah tangga, udah hidup sendiri. Udah gak ngurusin orang tua. Nanti datang ke orang tua sekali-kali, sebulan sekali, sepekan sekali.
marah-marah sama orang tuanya, ngasih tahu orang tuanya macam-macam. Padahal Allah mengatakan, Jalla Jalalu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, temani, jadikan sahabat orang tua. Jangan ditinggalin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu menjadi pertanyaan terakhir atau ada yang terakhir? Saat dalam perjalanan kita menghadapi ujian, tiba-tiba ada saatnya kita merasa lelah dan mengeluh. Apakah pada saat kita mengeluh dan kemudian lelah tersebut, pahala kesabaran yang sebelumnya telah kita dapatkan akan hangus? Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan mengeluh, jemaah. Mengeluh karena sakit itu tidak apa-apa selama tidak menunjukkan keluhan itu sebagai bentuk marah terhadap takdir Allah. Seperti ketika orang sakit, dia aduh sakit, dia sedang merasakan sakitnya itu. Dan ucapan dia itu akan mengurangi paling tidak derita dia. Adapun orang yang mengeluh dan lelah, ya wajar lelah. Itu wajar menghadapi musibah. Makanya diperintahkan untuk terus bersabar. Dikatakan wasta'inu bisabri wassalah. Ketika udah lelah, udah capek, larikan ke sholat. Perbanyak tasbih. Karena kalau merasa lelah dan capeknya itu tidak sampai ke tingkatan kita marah sama Allah, murka sama Allah, maka tetap pahalanya tetap akan didapat. Tapi kalau sudah bentuk mengeluhnya itu sebagai salah satu ungkapan ketidakridhaan dengan takdir, gak sabar dengan takdir, maka Allah akan murka sama dia pada waktu itu. Yang menjadi ukuran itu adalah penutupnya, bukan prosesnya. Proses na'am membantu. Tapi penutupnya innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi SAW, amalan itu ikut penutupnya. Sehingga kalau penutupnya husnul khatimah, ada orang yang awalnya mengeluh terus ya, hidupnya dengan penyakitnya terus, di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah, dia kemudian mendekatkan diri kepada Allah, menerima, selesai dia ditutup dengan husnul khatimah. Tapi sebaliknya ada orang yang selalu menjaga diri untuk sabar, kemudian di akhir hayatnya dia mengeluh, marah-marah, mati dalam kondisi marah-marah dia. Maka yang akan menjadi ukuran, standar tolak ukur adalah kematian dia. Maka jangan sampai jemaah kita rugi setelah usaha panjang, kemudian di akhir hayat hilang semuanya itu. Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Minta ditetapkan di atas agama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada yang lainnya? Sebenarnya ada satu lagi Ustaz. Siap, bismillah. Sekarang ini nggak apa-apa, soalnya masih belum kuliah ini. Kalau udah kuliah jam 11:04 kurang 1/4 itu udah ngajar. Nah, silakan. Apa betul Ustaz kalau ada bencana di Indonesia ini akibat ulah manusia? Apa karena pemimpinnya atau karena umat-umatnya yang mencampur urusan agama dengan kesyirikan? Mohon penjelasannya. Subhanallah jamaah. Allah mengatakan, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yahdharun." Tunggu, ana takut baca ayatnya salah jamaah. Nah, bentar, biar nggak salah ana. Nah, alhamdulillah. La'allahum yarji'un. Betul. Di surah Ar-Rum ayat 41 Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Apa penyebabnya? Bima kasabat aydin nas. Karena dosa-dosa manusia. Manusia. Mau itu pemimpin, mau itu rakyat. Dan kita tahu pemimpin itu cerminan rakyat. Penguasa itu cerminan rakyat.
Sehingga kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita, antum bisa bayangin sekarang. Banyak pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu hidup di penjara. Ditangkap oleh KPK. Ada bupati yang 2 periode. Periode kedua, dia terpilih lagi dan ketangkap KPK. Artinya dia itu sudah dilantik untuk melanjutkan jabatan dia. Gimana rakyatnya kok masih milih yang kayak gitu? Jadi kita perlu memperbaiki diri. Nah, pemimpin yang baik, yang soleh, kenapa kita disuruh mendoakan pemimpin? Karena baiknya pemimpin akan berpengaruh kepada rakyat. Dan tentunya rakyat-rakyat yang baik juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Ketika rakyatnya buruk, yang lahir pemimpin-pemimpin yang buruk. Bahkan itu yang dipilih oleh mereka. Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Itu Allah timpakan kepada mereka agar mereka merasakan sebagian dosa yang mereka lakukan. Sebagian, bukan semuanya. Sebagian. Tujuannya apa? La'allahum yarjun. Agar mereka kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Siapa yang kembali? Semuanya. Pemimpinnya kembali kepada Allah. Pejabatnya kembali kepada Allah. Rakyatnya kembali kepada Allah. Apa yang terjadi umpamanya? Di mana? Di Lombok. Apakah itu dikarenakan perbuatan manusia? Jelas. Allah mengatakan karena kelakuan manusia. Dan yang paling berat jamaah adalah orang-orang yang melihat kemungkaran kemudian dibiarkan. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Enggak. Pelaku kezaliman saja tidak. Balaknya itu menimpa semua orang. Jadi kalau kita melihat, ketika terjadi banjir, itu yang terkena banjir semuanya. Yang dewasa, yang kecil, yang anak-anak, binatang pun. Jadi yang terkena musibah itu semuanya. Terus gimana? Kan yang melakukan dosa sebagian. Yang lainnya kadang-kala membiarkan dosa itu terjadi. Dan Allah memberikan bala ini la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah sadar. Jadi kita tidak perlu cari kambing hitam. Kita termasuk yang menyebabkan musibah itu turun. Pemimpinnya, rakyatnya harus introspeksi diri. Karena Allah ingin mereka kembali. Ingat yang terjadi dengan Fir'aun. Subhanallah. Allah memberikan kepada Fir'aun dan kaumnya bala. Kepada mereka jamaah. Agar mereka kembali kepada Allah. Itu bala yang Allah berikan kepada mereka. Allahu Akbar. Mulai dari darah yang ada di panci-panci mereka, sumur mereka, sungai mereka. Kodok yang kena ini semua satu negeri Mesir. Dan Allah juga menginginkan agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Tapi mereka gak kembali kepada Allah. Akhirnya Allah azab. Nanti kalau peringatan terus diberikan ya. Pemimpinnya Fir'aun. Bala tentaranya kan melihat peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau dia tetap ikut dengan pemimpinnya, maka mereka semua yang tenggelam itu semuanya. Padahal udah dikasih bala, udah dikasih peringatan berulang kali. Dan kita bersyukur. Di sini kita melihat musibah yang menimpa kita. Itu membuat kita mensyukuri, ya Allah, aku bisa kembali kepada Allah. Masih ada kesempatan buat aku untuk balik sama Allah. Maka dengan cara seperti itu, mudah-mudahan apa yang menimpa saudara kita, bukan hanya di Lombok, di berbagai penjuru dunia. Itu mendorong umat Islam untuk berbenah diri. Baik yang pemimpin, yang pejabat, yang rakyat biasa, rakyat jelata, semuanya berbenah diri. Jangan sampai kita menjadi penyebab musibah yang menimpa saudara kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Itu menjadi penutup kajian kita pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.